Tama tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Lagi pula, masih belum diketahui apakah dia mau mendengarkan penjelasannya. Selain itu, dia akan segera kembali ke Amerika Serikat, jadi dia memiliki beberapa pemikiran untuk menyelesaikan masalahnya. Dia merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang dilakukan, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Jemima, dia akhirnya melihat wajah Jemima dan membuka diri kepada guru. Namun, ketika dia datang ke jalan makanan ringan ini lagi sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkan Jemima di dalam hatinya. Memikirkannya, dia merasa agak tersesat di hatinya. Perasaan ini agak mirip dengan perasaan ketika Nanako terluka oleh Anita, dan segera dibawa kembali ke Jepang untuk pengobatan. Meskipun Tama bukan orang baik yang dipenuhi emosi untuk semua orang, dia sama sekali bukan orang yang sangat jahat. Jika dia memiliki kebencian, dia akan membayarnya. Jika dia baik, dia akan membalasnya juga dan tidak akan melepaskannya. Sambil memikirkannya, Jemima datang ke depan. Tama merasakan sebuah drum kecil di hatinya, dan hati Jemima bahkan lebih gugup. Bahkan, dia tidak tahu bahwa Sinta punya janji dengan Tama malam ini. Karena apa yang dia katakan padanya di telepon adalah bahwa Tama memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, jadi dia hanya memesan dan memintanya untuk makan malam bersama. Apalagi, dalam percakapan antara Tama dan guru di sore hari, dia mengetahui bahwa Jemima memiliki jajanan sendiri, jadi dia secara alami membimbing Jemima untuk mengatur tempat makan dengan alasan bahwa dia ingin mencicipi masakan lokal Hong Kong. Yang tidak diharapkan Jemima adalah Tama juga ada di sini. Ini membuatnya panik seperti kelinci di hatinya. Meskipun dia mengeluh bahwa Tama tidak mengatakan yang sebenarnya, dan bahwa dia terlalu keras kepala kepada ayahnya, tetapi bagaimanapun juga, dia memilikinya di dalam hatinya. Jadi sejak kembali ke rumah, dia telah memikirkannya hampir sepanjang waktu. Dia juga khawatir jika dia gagal membicarakan masalah ini dengan Tama. Setelah dia meninggalkan Hong Kong, keduanya mungkin tidak akan bertemu lagi. Jadi Jemima berinisiatif untuk menghubungi Sinta dan ingin mengajaknya makan bersama. Tapi ide sebenarnya adalah mengobrol dengan Sinta tentang Tama, di satu sisi, untuk mengenalnya, dan di sisi lain untuk mengambil kesempatan untuk menyangga mentalitasnya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menemui Tama setelah mentalitasnya mereda untuk membicarakannya. Tapi tiba-tiba melihat Tama di sini, dia langsung menjadi berhati-hati lagi, tidak tahu bagaimana memecahkan suasana canggung dengannya. Pada akhirnya, harus Sinta, wanita yang cerdas, untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka berdua mengapa yang lain ada di sana. Dia hanya tersenyum santai. Nona Leo dan Tuan Renza benar-benar memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Kalian berdua telah memilih tempat ini, bukankah itu harus didiskusikan terlebih dahulu? Singkatnya, dia tidak hanya mengesampingkan fakta bahwa dia membawa permainan dua orang, tetapi juga meredakan rasa malu di antara keduanya dalam sekejap. Pada saat ini, Tama tersenyum dan berkata, "Saya awalnya membuat janji dengan Nona Jemima untuk makan malam di sini malam ini." Jemima duduk di seberang Tama, menatapnya, dan bertanya dengan lemah, "Jangan panggil Nona Jemima, panggil saja aku Nona Leo." Tama tersenyum canggung, "Ya, Nona Leo." Alis Jemima tampak sangat rileks, lalu menyingkirkan tasnya, memandang Tama, dan bertanya, "Karena kita sudah membuat janji, mengapa Anda melewatkan janji itu?" Tama buru-buru berkata, "Bukankah kita sudah duduk di sini?" Jemima berkata, "Kau di sini bukan untuk janjiku, tapi untuk Nona Fei." Melihat bahwa Tama tidak tahu bagaimana menjawab, Sinta tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku ada panggilan sebentar. Kalian berdua bisa mengobrol dulu, dan omong-omong, pesanlah makanan. Saya akan pergi sebentar untuk mengangkat telepon."
Dengan itu, dia berdiri dan berjalan pergi. Baik Tama maupun Jemima tidak menyangka Sinta akan berterus terang. Tapi karena Sinta tidak ada di depannya, Tama menatap Jemima dan berkata dengan tulus, "Nona Jemima, saya benar-benar minta maaf tentang urusan hari ini. Alasan mengapa saya melewatkan janji itu terutama karena saya tidak tahu bagaimana menghadapi Anda." Jemima berkata, "Jadi, kamu datang untuk mengajari ayahku pelajaran dari awal, kan?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya mendengar bahwa Paman Hedi akan dikirim kembali. Ayahmu menginginkan hidupnya lagi, jadi aku datang ke Hong Kong lebih dulu darinya." Jemima bertanya lagi, "Karena isu shipping adalah bisnismu, dan kebetulan ayahku ingin bekerja sama dengan isu shipping, jadi kamu memanfaatkan ini dan menggunakannya untuk mendekati kami, kan?" "Betul sekali." Tama berkata, "Saya bermaksud mendekati ayahmu dulu, tapi saya tidak akan membiarkan dia tahu tujuan saya yang sebenarnya. Setelah Paman Hedi dikirim kembali, saya akan memanfaatkan kesombongannya untuk menyelesaikan akun baru dan akun lama dan mencari tahu dengannya." Jemima menatapnya dan bertanya dengan ekspresi sangat serius, "Bagaimana dengan saya? Apakah saya awalnya dalam rencana Anda?" "Tidak." Tama menggelengkan kepalanya, "Sebelum saya datang, saya baru saja melihat Anda di profil keluarga Leo, tapi aku tidak memasukkanmu ke dalam rencanaku. Aku datang ke Hong Kong kali ini, hanya untuk ayahmu." Setelah berbicara, dia berkata dengan tulus, "Namun, untuk keselamatan Paman Hedi dan untuk memberi ayahmu pelajaran yang lebih menyeluruh, saya tidak pernah memberitahumu niatku. Saya benar-benar minta maaf untuk itu." Jemima mengerucutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Sebenarnya, bahkan, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berada di sini untuk memimpin pengadilan. Ini bisa dianggap sebagai petunjuk sebelumnya. Itu karena pemahamanku sendiri tidak cukup, jadi aku tidak menyalahkanmu." Setelah berbicara, dia merendahkan suaranya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Dan sejujurnya, mengenai Paman Hedi dan ayahku, itu memang kesalahan ayahku dulu. Lagi pula, tidak peduli apa yang terjadi dengan masa lalunya dengan Paman Mahendra dan ibu tiriku, dia seharusnya tidak membunuh orang lain untuk hal semacam ini. Kamu mengajarinya untuk Paman Hedi, aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu." Jemima tidak tahu mengapa saat dia melihat Tama, semua keluhan dan kesalahan di hatinya hilang seketika. Dan ketika Tama meminta maaf padanya, dia bahkan merasa sedikit malu. Dia malu karena Tama datang sejauh ini untuk menyelamatkan Hedi, tapi ayahnya menginginkan nyawa Hedi karena rasa malunya sendiri. Di sini, apa yang benar dan apa yang salah jelas sekilas. Tama melihat bahwa dia tidak pernah suka berutang kepada siapapun, tetapi sekarang setelah dia melihat bahwa masing-masing dari mereka telah berbicara, dia merasa sangat lega. Jadi dia berkata kepadanya, "Nona Leo, karena masalah ini telah berlalu, mari kita mulai dari awal lagi, dan membuka lembaran yang baru." "Oke." Jemima mengangguk ringan, mengingat apa yang dikatakan Tama kepada ayahnya tentang jajanan di sore hari, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Renza, kenapa kamu tiba-tiba menyebut Snake Street dengan ayahku? Mungkinkah dia punya rencana lain?" "Ya." Tama berkata, "Tuan Leo ingin membangun kembali tempat ini dan menjadikannya pusat komersial." Jemima bertanya dengan heran, "Apa? Apa dia memberitahumu tentang itu?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Dia sangat bersemangat ketika dia menggambarkan rencana ini. Saya pikir dia telah mengambil keputusan dalam 80 hingga 90%, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membiarkan dia langsung mengambil pikirannya kembali di jalan makanan ringan ini. Terserah Anda, apakah Anda meninggalkannya atau menyimpannya di masa depan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.